banyak gangguan saya secara mental baik-baik saja, Syekh. Secara psikologi saya baik, namun setelah rukyah banyak sekali gangguan sehingga saya tidak bisa sholat di rumah, Syekh. Saya sholat di masjid. Ada yang memberitahu untuk menambahkan membaca tartib al-haddatul syukran, Syekh. Syariatnya bagaimana, Syekh? Enggak, kita baca zikir pagi petang aja udah bagus. Salat, jaga wudu, baca zikir pagi petang sudah lebih bagus. Karena zikir yang paling afdal dari Rasulullah, bukan dari fulan dan fulan. Jelas? Enggak ada kita baca lebih bagus baca zikir pagi petang. Nabi adalah orang yang paling kenal Allah, paling dekat dengan Allah. Maaf, kalau antum nanya salawat apa terbaik, salawat Ibrahimiyah yang antum baca dalam tasyahud. Karena itu dari Nabi langsung. Jelas? Dari Nabi, dan Nabi lebih mengenal Allah dibanding manusia yang lain. Salawat ini enggak. Nabi salawat itu paling afdal adalah salat Ibrahimiyah. Ziarah kubur, sepakat ulama 4 mazhab bahwa ziarah kubur untuk laki-laki sunnah. Saya ulangi lagi, ziarah kubur untuk laki-laki hukumnya sunnah. Nabi dalam Sahih Muslim mengatakan, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah kubur karena mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka ini menjadi dalil dulu Nabi melarang mereka ziarah kubur di awal masuk Islam, karena iman mereka belum kuat, belum mantap. Maka sepakat ulama dan sunnah ziarah kubur laki-laki boleh. Bagi perempuan, ulama jadi berbeda pendapat. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Ada 3 pendapat tentang hukum perempuan ziarah kubur. Yang pertama haram, dan di Saudi menyatakan pendapat demikian, maka wanita tidak boleh ziarah kuburan Baqi' dan lain. Pendapat yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga boleh dengan syarat tidak terjadi hal-hal yang dilarang dan tidak menjadi sering dia ziarah kubur sehingga melantarkan hak Allah, kewajiban Allah dan hak suami. Hukum bertawassul kepada orang yang ada di kubur hukumnya haram. Kita hanya bertawassul meminta kepada Allah. Maka ziarah kubur laki-laki sepakat ulama boleh, sunnah untuk laki-laki. Perempuan jadi khilafiyah. Ya. Yang tawassul kepada orang yang sudah meninggal, dia sudah meninggal. Dia butuh doa kita, butuh sedekah kita. Kalau kita minta kepada dia, dia tidak bisa beri apa-apa. Jelas? Maka kita punya Allah. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doa kalian. Tapi kalau antum datang yang meninggal, minta. Dia sendiri sudah wafat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan. Contoh. Ya, siapa? Nanti ada pertanyaan satu. Yang kedua, hukum meminta ruqyah, dan terakhir bagaimana dengan orang-orang yang berobat dengan pengobatan hidayah yang sembuh seketika? Nah, yang pertama hukum meminta ruqyah. Ruqyah pada dasarnya diperbolehkan. Ruqyah adalah pengobatan sesuai dengan syariat. Apabila menggunakan ayat Al-Quran, doa dari Nabi, atau menggunakan nama-nama Allah Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Ya Mu'afi, dan seterusnya boleh. Ya, maka meminta ruqyah disyariatkan, diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW menganjurkan beberapa orang yang sedang sakit, Nabi mengatakan ruqyalah dia. Dan Nabi SAW ruqyah cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi bersabda, u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Maka meminta ruqyah boleh. Lebih afdal meruqyah diri kita sendiri. Itu sunnahnya meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Apabila sudah berusaha, sudah dilakukan, belum ada perubahan, boleh meminta ruqyah. Kalau yang pengobatan perempuan yang antum sebut itu, mohon maaf ya, mungkin ada yang tersinggung, dari penampilannya aja nggak sesuai syariat. Jelas? Penampilannya aja nggak ada syariatnya. Kita tidak menuduh orang berpakaian demikian, tapi ini tidak menunjukkan bahwa itu sesuai syariat. Satu. Yang kedua,
orang sembuh seketika itu, bisa itu permainan jin. Maaf, bisa itu permainan jin. Apalagi orang yang kerasukan terus disembuhkan, itu permainan jin. Sementara waktu nanti kambuh lagi. Tapi kalau sesuai syariat, insya Allah dia sembuh, dia tidak akan kembali sakit lagi kecuali dengan izin Allah. Maka meruqyah atau beruqyah, minta ruqyah di tempat yang sesuai syariat. Jangan sampai mendatangi orang yang tidak jelas akidahnya, pemahamannya. Walaupun pada saat itu Allah izinkan beberapa orang sembuh, karena itu bisa menjadi ujian untuk kita. Maka itu berbahaya. Harus minta ruqyah kepada orang yang berkompeten atau sesuai syariat. Maka disebut ruqyah syar'iyyah, ruqyah sesuai syariat. Ya, karena banyak orang ruqyah syirkiyah, ruqyah yang penuh dengan kemusyrikan, pelanggaran. Ya, wallahu taala alam. Silakan yang di belakang. Silakan. Dan juga kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu nanti kita berikan kesempatan. Silakan Pak, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah mengajar kita doa ketika memasuki kamar mandi atau WC. Nah, kita berdoa itu meminta perlindungan kepada Allah daripada jin laki-laki dan perempuan. Sekarang konsep rumah-rumah zaman modern ini, kamar mandi itu jatuh dengan kamar tidur. Jadi secara Islami bagaimana dijawab atau pendapat Ustaz tentang hal ini? Apakah secara syariat gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti hukum kamar mandi yang di dalam kamar tidur. ya, Nah, bagaimana cara syariat dijawab seperti ini? nah, sebenarnya kamar mandi di kamar tidur tidak ada masalah selama menjaga dari kotoran dan najis. Artinya apa? Kan pisah di dalam satu kamar, satu ruangan, tapi kamar mandinya pisah. Artinya pada saat keluar dari kamar mandi, pastikan bahwa kaki Anda itu tidak terkena najis. Karena pada saat Anda masuk kamar tidur, takut di situ antum sholat tahajud, sholat malam dan lain, itu akan menjadi tempat yang tidak pantas atau tidak layak digunakan untuk, ya. Apalagi maaf, kamar mandi sekarang, masya Allah ya. Apalagi kamar mandi di kamar tidur, itu kan pasti bersih ya. Maka itu dipastikan saja bahwa tempatnya itu pada saat keluar kamar mandi, kaki kita tidak terkena najis, agar kita tidak mengotori tempat yang kamar tidur kita, ya. Karena kita naik kasur terkena najis segala macam, baca Quran dan lain, maka artinya jaga kebersihan. Itu saja. Karena ya maaf, di Saudi aja, di Makkah Madinah, kamar tidur di kamar hotel semua. Di kamar hotel kita tidur, di situ ada kamar tidur, kamar mandinya. Kenapa? Sebenarnya memudahkan kita. Apalagi sebagai suami istri tidak keluar dari kamar tidurnya itu dan lain sebagainya. Ya, menjaga banyak hal, itu privasi kita. Dan itu boleh-boleh saja selama menjaga saja daripada najis dan lain. Wallahu a'lam. Silakan. Yang kedua boleh saja. Terkait juga kamar mandi, karena kamar mandi itu sekarang menyatu dengan WC-nya. Nah, ketika berwudu di sini apakah bagaimana kita berwudu kita tidak mengucapkan bismillah sementara di situ kan ada WC-nya karena menyatu dengan kamar mandi. Ulama menjelaskan ketika berwudu di kamar mandi boleh selama menjaga pakaian dari najis. Artinya lantainya tidak terkena najis, tidak kena cepretan dia ke baju atau badan. Maka boleh kita berwudu di kamar mandi. Apalagi kamar mandi sekarang berbeda dengan maksudnya tempat buang hajat dulu. Tempat buang hajat di situ hajatnya, digali lubang, buang hajat di situ. Tapi sekarang mohon maaf, kita buang air besar, buang kecil, disiram, sudah pergi. Artinya tidak berada di tempat. Jelas? Paham maksud Anda? Jadi mereka mengatakan, sebagian mengatakan boleh kalau tempat, maaf, itu kan kamar mandi kadang-kadang besar. Di sini WC-nya, tempat buang air, dan di sini tempat wudunya. Sebagian mengatakan boleh kalau di wilayah sini, bagian sini, boleh baca bismillah. Karena jauh dari tempat kita buang hajat. Tapi lebih afdal berhati-hati, tidak usah dilafazkan. Cukup di dalam hati saja. Jelas? Karena itu menjadi khilafiyah ulama. Apakah najis itu masih ada di setempat atau sudah pergi? Kan sudah pergi dengan disiram air.
Jelas? Jadi ketika disiram air berarti tidak ada kotoran di situ. Sudah memang bersih menurut mereka begitu. Dan kamar mandi atau tempat buang hajat beda dengan zaman dulu. Jadi sebagian mengatakan kalau pisah tempatnya kayak sekat gitu atau apa, di sini kita buang tempat wudu, di sini ada tempat buang air, di sini boleh kita sebut. Jelas? Tapi lebih afdal berhati-hati tidak disebut saja, biar lebih keluar dari masalah khilafiyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Silakan. Silakan ibu-ibu tadi yang ingin bertanya, silakan tim untuk mengatakan tadi ngapain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi bahwa kita disunahkan untuk menutup bejana sebelum tidur. Lalu bagaimana dengan bejana-bejana yang tidak digunakan untuk air minum, seperti ember-ember penampungan atau bak di kamar mandi? Tetap lebih afdal ditutup biar tidak terkena najis. Namanya binatang bisa masuk kapanpun, ya. Maka kalau bisa lebih afdal ditutup, lebih ahsan. Apalagi ember di kamar mandi, kan kita pakai buat wudu, kadang-kadang buat siram kaki, biar tidak terkena najis, lebih afdal ditutup. Jelas? Itu lebih afdal. Nah, di rumah saya tutup kok. Ember-ember itu di kamar mandi kadang-kadang kita tutup. Kenapa? Menjaga terkena najis ketika di kamar mandi atau ada binatang yang masuk ke dalamnya, itu kan bisa membahayakan tubuh kita atau kulit kita juga. Nah, silakan. Terima kasih. Saya yang kedua, bahwa jin itu tidak akan masuk dari pintu yang dibacakan basmalah. Nah, lalu apakah ini menjadi dalil bahwa jin itu tidak bisa menghilang atau menembus tembok atau dia memerlukan ruang untuk berpindah tempat? Bagaimana dengan angin-angin yang ada di atas pintu? Terima kasih saya. Syukur jazakallahu. Jadi gini, kalau kita pakai logika repot nanti, ya, jin bisa tembus tembok, jin tembus orang aja dia tembus, apalagi tembok, bisa masuk ke dalam tubuh kita, apalagi yang lain, ya. Maka Nabi menjelaskan bahwa pintu yang ditutup, kan dia Nabi SAW mengatakan dia tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan Bismillah. Berarti kalau sudah ditutup dengan Bismillah, nggak bisa masuk dari mana-mana, kecuali dengan izin Allah, kan beda urusan. Jelas? Maka tutup pintu Bismillah, yakin dengan izin Allah dia tidak bakalan masuk. Tutup laci, taruh uang, taruh emas, taruh dan lain, aman insya Allah ketika ditutup dengan menggunakan Bismillah. Masalah dia tembus atau tidak tembus itu urusan Allah nanti, ya. Karena kita suka menyalah-nyalahkan jin. Adapun ya jamaah, kemarin saya cerita, jamaah saya itu punya Quran, uang disimpan dalam Quran, Quran itu ditaruh di lemari, setiap hari berkurang 50.000. Kata beliau, jangan-jangan ada tuyul di rumah saya. Saya bilang, ngapain antum zalimin tuyul? Tuyul itu bisa istri bapak. Itu kan istri kita bisa dituyul. Diam-diam ambil gitu. Kenapa tuyul yang disalahkan? Astagfirullah. Lama-lama tuyul bilang pensiun, ya Allah, udah capek sama mereka ini. Aku disalahin terus, padahal aku gak bersalah gitu loh. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan tutup aja bejana, tutup pintu dan lain, insya Allah aman. Ya, kita yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena Nabi SAW as-sadiqil masduq, orang yang benar dan dibenarkan apa yang disampaikan sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Yang penting jangan suamimu dipindahkan dari tempat ke tempat lain, itu yang berbahaya. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi silakan. Dari ibu, silakan satu lagi. Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada Abang sebelumnya saya izin bertanya. Izin menjawab. Nah, silakan. Kan tadi saya dengar, mungkin saya telat datangnya dan saya dengar tentang korin. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah korin itu sama sifatnya dengan kita dan apakah kita mati korin akan mati? Nah, qarin itu pendamping. Syaitan qarin, syaitan pendamping sejak lahir sampai meninggal. Dan dia selalu mengajak kepada perbuatan tidak baik. Bukan mengikuti karakter kita. Kalau kita orang baik, dia tetap mengajak kita berbuat jahat, berbuat buruk. Jelas?
Apakah qarin itu kalau kita meninggal, dia meninggal? Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, "Wadh-dhahir wallahu a'lam annahu la yamut yufariqul jasad." Yang zahir, yang nampak menurut Syekh bin Utsaimin, wallahu a'lam, kata beliau, bahwasannya apabila kita meninggal dunia, syaitan qarin itu pergi meninggalkan kita, dia tidak meninggal. Ya, jelas? Wallahu a'lam. Dan yang kedua sih, Nah. kan saya tetap bertanya. Diafwankan. Selama di pesantren saya pernah ada jin yang memasuki santri, dan jin ini memberikan sebuah ilmunya ini ya tentang ayat surah untuk mengobati orang. Apakah itu hal yang sesat, saya? Kalau sesuai syariat kita lakukan karena itu syariat. Ya. Seperti ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mau meruqyah orang. Kata jinnya, "Saya keluar taat karena kamu." Kata beliau, "Tidak, kamu keluar dari tubuhnya taat kepada Allah." Jelas? Saya meruqyah perempuan, jinnya bilang, "Saya keluar tapi suruh dia sholat." Apakah saya taat sama dia? Enggak. Saya bilang dia sholat bukan karena kamu, tapi karena itu perintah Allah. Jelas? Jin itu kata Nabi dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, jin syaitan yang mencuri kurma sedekah, kata Nabi, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Betul, kadang-kadang apa yang disampaikan, tapi dia pendusta. Jelas? Maka kalau terkait dengan masalah jin tersebut, ya, kalau dia disampaikan itu betul, kita terima, tapi bukan karena itu perintah dia, tapi itu karena memang dalam syariat kita ada. Ya? Paham? Wallahu a'lam. Kita tidak belajar dalam jin, belajar sama ulama. Nah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda, silakan. Kasih Ulia. Iya, siapa? Ini ada ibu-ibu mau bertanya. Masya Allah, ibu bawa mic-nya dari sini ke Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Saya mau jawab. Nah, Seorang ustaz atau seorang guru harus jadi panutan dengan umatnya. dengan apa? Dengan umat, dengan Nah. jemaahnya. Nah. Jemaahnya. Jadi apa hukumnya Pak Ustaz? Seorang ustaz atau penceramah meminta tarif dengan jemaahnya baru dia datang. Kalau tarifnya tinggi dia datang. Kalau rendah dia tidak datang. Iya. Yang kedua Ustaz. Sebentar. Kalau berkaitan dengan takrif, tanyakan ke ustadznya, kenapa dia mintanya tinggi? Apakah karena dia naik pesawat, tidur di hotel yang bagus? Nah, itu satu. Kenapa sih selalu kalau untuk urusan agama kita bilang selalu ustadznya gak benar mintanya ini? Enggak. Yang saya bukan membenarkan, tapi kita sampaikan, penyanyi aja dikasih ratusan juta. Orang yang mengantarkan kita ke Allah, menyampaikan kita ke surga, apakah kita berpelit sama dia? Kita yakin uang yang kita berikan ke dia, dia insya Allah dalam taat. Dia buat makan minum, punya santri, punya masjid, punya majlis ta'lim, dia beli wakaf Quran. Kita berhusnuzon. Tapi kadang-kadang gini, orang beranggapan seperti guru tahfiz Quran, gak boleh minta uang. Boleh. Antum tidak bayar ilmunya, ilmu tidak bisa dibayar, tapi membayar waktunya. Waktu yang harusnya buat keluarga, dia berikan kepada kita. Berarti kita memberikan hadiah, ucapan terima kasih. Tapi masalahnya dia minta tarif dengan harga yang, maaf, ya jangan Bunda bilang tarif. Kadang-kadang dia badut, bukan ulama, cuma hanya terkenal doang di TV. Mintanya sampai puluhan juta, maaf ya. Dia 30.000 aja nggak kasih. Dia minta 30 juta, 30.000 aja nggak kasih, apalagi 30 juta. Karena dia tidak punya ilmu, dia tidak paham agama, dia cuma lucu, ya, lucu aja, bikin jamaah tertawa. Buat apa begitu bayar mahal? Tapi kalau dia ulama kayak Imam Syafi'i, ibu kalau undang Imam Syafi'i bayar berapa? Bayar mahal. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah ilmu. Betul-betul ibu keluar dari pengajian sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan. Bukan keluar dari majelis ditanya, gimana ustadznya? Lucu banget. Lah, ini ustadz apa badut? Jelas? Maka kalau mintanya wajar, hak. Kenapa? Dia meminta untuk waktunya, bukan untuk ilmunya. Gak ada yang alim besar seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Gak ada sekarang. Kita cuma penuntut ilmu semua. Jelas Bunda? Ya. Yang kedua Ustaz. Nah. Apa hukumnya seorang Ustaz di Ya Allah, ustadz lagi. secara Islam di memamer-mamerkan kekayaannya sama istrinya, pamer-pamer selfie dengan
hukumnya haram dan bisa terkena ain, bisa membuat orang iri. Saya sudah berkali-kali sampaikan di TV, sudah sampaikan di podcast beberapa kali. Saya selalu geli, jijik lihat seorang ustadz atau orang dai mempamer-pamerkan hartanya. Ketika orang lihat, ini ustadznya aja rumahnya berapa ember, kita aja, nah itu kan orang lain, maaf, kalau dia pintar, dia jaga dari ain, dari hasud, kan harus pintar. Anda diberikan nikmat, silakan disembunyikan. Kenapa? Karena Anda itu public figure, beda dengan orang lain. Maaf, jika pengusaha punya rumah mewah, orang nggak mikir dia mampu punya duit. Tapi kalau seorang ulama, maaf, apalagi punya rumah mahal, rumah besar, hasilnya dari apa? Jualan rokok. Jelas? Nah itu kan lucu sekali. Jualan rokok merusak umat, bikin rumah mahal, rumah besar. Buat apa pamer-pamer harta? Itu tidak pantas, apalagi bermesra-mesraan dengan istrinya di depan medsos, di depan publik, di depan umum. Sangat tidak pantas, ya. Itu bukan ustadz. Ibu kalau yang begitu jangan dengerin ceramahnya, jangan nonton, jangan undang. Ibu berdosa. Kenapa? Kita yang membesarkan dia. Kita menjadikan dia orang besar padahal dia bukan orang siapa-siapa. Baca Quran belum bisa, hadis yang disampaikan palsu, ilmu dia nggak punya. Jelas? Maka yang begitu, maaf, hal-hal yang keliru secara fitrah saja kita bisa tahu yang benar yang mana, yang salah mana. Gak usah pakai dalil lagi. Bunda bisa menilai, kok gimana ustadz ini? Hati ibu aja, hati kecilnya menolak. Berarti sesuai fitrah manusia tidak suka perlakuan seperti itu. Alhamdulillah kita punya banyak ulama di Indonesia, tidak ada yang demikian. Cuma hanya yang alay-alay saja, yang suka lebay, suka alay sama istrinya, pamer istrinya beli tas bagus, beli cincin, beli ini, beli mobil, beli rumah, rumahnya berapa luasnya, berapa harganya, itu apa? Nggak ada manfaat buat kita, maaf. Apalagi diposting di medsos dia. Ustadz posting jalan-jalan ke luar negeri, posting medsos di rumahnya ada ini, ada itu. Maaf, pertanyaan saya, apa manfaat postingan Anda kepada umat? Nggak ada manfaatnya. Membuat orang iri, terkena ain, terkena penyakit, kena perampok besok. Itu kan maaf, banyak orang lapar, tidak punya apa yang dia miliki. Maka yang begitu, ya, lebay, ya, jangan ditonton ceramahnya, jangan dihadiri kajiannya. Kenapa? Kita yang membesarkan dia. Dia makin kita nonton, makin kaya dia. Jelas tidak menjadi panutan. Banyak ulama-ulama kita sederhana, punya rumah mewah, hasil kerja dia, hasil usaha dia, bagus, alhamdulillah. Sebaik-baik harta adalah harta yang di tangan orang salih. Dia diam-diam infakkan, diam-diam punya rumah boleh. Memang orang muslim harus tinggal di gua? Tidak. Allah berfirman surat Al-Qasas, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bagianmu dari dunia. Boleh punya mobil mewah, rumah mewah, tas yang mahal, tapi dari hasil yang halal. Jelas bunda? Ya, wallahu a'lam. Nampaknya bunda punya dendam sama ustaz-ustaz. Hati-hati. Nanti kualat. Barakallah. Ada yang bertanya lagi? Silakan, ada tadi akhwat yang mau bertanya. Oh, dan beliau juga ada yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dipersingkat biar dijawab semua pertanyaan. Silakan. Saya ingin bertanya, Ustaz, ketika kita mendoakan seseorang yang sudah meninggal, itu sebenarnya dosis doanya itu sebanyak apa sih, Ustaz? Saya kurang tahu dosis itu, saya bukan dokter. Maksudnya ketika kita mendoakan satu kali Allahumma ighfir lahu warhamhu itu, dia akan diampuni sebanyak apa gitu? Allahu a'lam. Itu area yang bukan area kita. Jadi gini, kita mendoakan diampuni. Yang diampuni mana? Dosa antara dia dengan Allah bisa, tapi dosa antara dia dengan makhluk nggak bisa, karena harus berhadap-hadapan dulu. Apakah dimaafkan atau minta pahala dari dia? Dan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di antara amalan yang disepakati ulama, mendoakan orang meninggal itu sampai. Berapa besarnya dosis ampunannya atau ininya pemaafannya? Allahu a'lam. Itu bukan area saya.
Nanti kalau saya meninggal, nanti saya kasih tahu. Doakan saya baru saya kasih tahu dalam mimpi. Silakan. Satu atau dua orang lagi. Silakan. Akhwatnya, tafadhal. Nanti ikhwat boleh bertanya, tafadhal. Tapi singkat. Satu lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Habib. Saya ingin menjawab. Mengenai ada ponakan saya sakit, dia sering mendung dan suka menjerit-jerit. Tapi kalau mau diobati dengan ruqyah dia tidak mau menjerit. Umur berapa? Umurnya sudah 30 lebih. Nah, terus? Jadi bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya gampang sekali. Panggil beruqyah, orang ruqyah tanpa sepengetahuan dia. Karena gini, apabila orang yang kerasukan diganggu jin, masa ditawarin mau diobatin, ya jin bertolak belakang, gak mau, dia marah, ngamuk. Maka saya gunakan itu di Timur Tengah, di Mesir. Apabila ada orang sakit atau diganggu atau kerasukan dan dia gak mau sama sekali, marah kalau dia bilang ada fulan mau datang, dia gak mau. Saya kerjasama dengan keluarganya, sepakat semua untuk kerjasama demi kebaikan dia. Saya diam-diam datang ke rumah ketika berada tanpa sepengetahuan dia. Mau tidak mau kita ruqyah langsung. Kenapa? Demi kebaikan dia. Bunda rela anaknya dibelah dadanya untuk apa? Untuk kebaikan dia. Pada saat dia sakit, dokter bilang harus dioperasi, harus diapa, itu demi kebaikan dia. Walaupun kita nggak tega melihatnya. Jelas? Maka kalau kita tidak lakukan hal demikian, ya sulit. Tidak. Kecuali kalau Allah yang menyembuhkan atau dia berubah pikiran sehingga dia ingin menjadi orang yang lebih bagus lagi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Cukup untuk yang jamaah ibu. Itu sebelah sana. Ada akhwat satu. Akhwat yang sebelah sana tuh biar bertanya sekalian. Tapi disingkat aja pertanyaannya. Udah diangkat tangannya dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kenapa? Sebentar. Kenapa dia? Kalau masih sanggup untuk menjawab pertanyaan, silakan. Banyak gangguan saya secara mental baik-baik saja, secara psikologi saya baik, namun setelah ruqyah banyak sekali gangguan sehingga saya tidak bisa sholat di rumah. Saya sholat di masjid. Ada yang memberitahu untuk menambahkan membaca tartib al-had dan zikir syukur. Syariatnya bagaimana ya? Enggak, kita baca zikir pagi petang aja udah bagus. Salat, jaga wudu, baca zikir pagi petang sudah lebih bagus. Karena zikir yang paling afdal dari Rasulullah, bukan dari fulan dan fulan. Jelas? Enggak ada kita baca lebih bagus baca zikir pagi petang. Nabi adalah orang yang paling kenal Allah, paling dekat dengan Allah. Maaf, kalau antum nanya salawat apa terbaik, salawat Ibrahimiyah yang antum baca dalam tasyahud. Karena itu dari Nabi langsung. Jelas? Dari Nabi, dan Nabi lebih mengenal Allah dibanding manusia yang lain. Salawat ini enggak. Nabi salawat itu paling afdal adalah salat Ibrahimiyah. Jadi Anda baca zikir pagi petang, makan kurma ajwa 7 butir pagi hari, ya. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, habis salat subuh 100 kali, jaga salat subuh tepat waktu, ya. Boleh di masjid, boleh di rumah, bebas, ya. Dan harus kuat agar bisa menghadapinya, ya. Barakallahu fiik. Semoga insyaallah diberikan kesembuhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini berkaitan dengan tempat wudu di beberapa masjid saya. Tempat apa? Tempat wudu. Nah, ada sebagian masjid itu yang tempat wudunya agak jauh saya. Sehingga ada sebagian orang yang berwudu kemudian tidak memakai sandal yang masuk ke dalam masjid saya. nah, Itu bagaimana kita menyikapinya untuk sholat? Kami khawatir ada najis yang dibawa oleh orang tersebut ke dalam masjid. Itu bagaimana saya mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau seandainya itu cuma hanya lewat lantai, insya Allah kita berhusnuzan itu aman.
kecuali kalau dia melewati tempat-tempat yang najis, maka di situ pasti nempel najisnya. Biasa sebagian masjid dikasih kayak air gitu, orang pada saat lewat ya itu dibersihkan kakinya, itu lebih afdal ya. Tapi insyaallah kalau tidak melewati tempat yang najis itu berarti aman ya, berhusnuzan, kecuali kalau dia melihat ada kotoran atau najis yang menempel di kakinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Waalaikumsalam. Siap. Jawabannya singkat juga insyaallah. Hah? Syaitan ketika sholat mengganggu. Ya. Jawabannya singkat adalah sholat berjamaah. Karena antum khusyuk tidak khusyuk dapat pahala 27. Itulah kelebihan berjamaah di masjid. Sholat berjamaah pahala 27. Mau khusyuk tidak khusyuk tetap dapat 27. Itulah kemuliaan kita sholat di masjid. Antum mau dihindari dari syaitan, pertama datang sebelum azan. Azan antum sudah di masjid, salat qabliyah. Kemudian pada saat salat antum itu tidak boleh menahan buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu makruh. Maaf, ada orang salat, aduh ya Allah, ada mulus lagi, keluar dari salat, buang hajat, balik lagi. Kenapa? Itu mengganggu khusyuan kita. Makanan sudah dihidangkan, antum sudah lapar, makan dulu. Antum sudah ngantuk berat, kata Nabi, tidur dulu baru sholat. Jelas? Maka ada hal-hal yang perlu kita benahi dulu ya. Ketika kita sholat, kita jangan kita lihat tempat sujud sambil mendengarkan bacaan imam. Jangan pada saat imam baca Al-Fatihah kita ikut baca Al-Fatihah. Ketika imam baca sholat jahriyah Al-Fatihah, kita mendengarkan. Selesai baca Al-Fatihah imam tidak kasih jeda waktu, langsung sambung ke ayat, kita diam juga. Karena bacaan Fatihah, bacaan makmum, imam, bacaan makmum, udah di backup imam. Jadi kita mendengarkan saja. Masa imam baca kita juga baca, kan gak khusyuk. Dan apabila sholat antum merasa banyak was-was, berarti jangan-jangan syaitan udah tahu sholat kita mau diterima maka diganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di Indonesia punya sholat tercepat di dunia, tarawih 23 rakaat 7 menit. Kata syaitan, pintar banget nih orang, saya belum was-was dia sudah selesai salam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terakhir kami menyampaikan beberapa informasi pada jemaah tetap stay dulu dalam masjid dan dulu dan bersama dulu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mandi lama di dalam kamar mandi termasuk gak wajib? Kalau iya, gimana cara mengawal? Ya, saya tidak bilang orang yang mandi lama di kamar mandi kerasukan jin. Nanti orang yang bekerja keras, yang badannya masih harus digosok, dibersihkan. Orang yang kerja di Pertamina, kena apa, kena ini kan, petani. Saya kan petani. Ya bersihin badan itu lumayan. Jelas? Kan lama di kamar mandi dong. Masa bilang kerasukan jin? Jadi kalau antum ini artinya apa? Di kamar mandi tanpa diperlukan, ya berlama-lama di kamar mandi tidak ada perlu, bisa jadi itu gangguan. Karena tempat tinggal. Sekarang orang pada lama-lama di kamar mandi bukan apa? Karena betah dengan handphone, main game, kelamaan lupa ternyata setengah jam di kamar mandi. Saya punya teman kemanapun pergi ke kamar mandi, orangnya ada di sini kok. Di mana dia? Astagfirullah. Itu kerasukan jin dan kerasukan janda dua-duanya. Itu luar biasa dia. Astagfirullah. Nah, mana orangnya tuh? Botak beliau itu. Itu dia. Lihat, ini makhluk Allah ini satu ini. Ini beliau ini kemanapun pergi ke kamar mandi pasti, ya masuk masjid sini pasti meninggalkan jejak. Maka berapa kali saya mau ruqyah dia nggak mau menghindar dari saya, ya. Maka kalau dia buka peci mirip kayak tuyul, astagfirullah. Ya. Maka kalau kita tidak ada hajatnya, tidak ada perlunya, maaf ada orang yang sakit, ada orang yang maaf mules segala macam, mungkin lama di kamar mandi. Tapi kalau ada perlu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada perlu lama-lama di kamar mandi ngapain? Ya, biasanya orang yang memang lama-lama di kamar mandi seperti mandi kelamaan, tidak masuk akal sampai 40 menit 1 jam, bisa jadi itu kerasukan. Jelas? Maka harus diruqyah. Antum juga demikian? Pantasan rambut antum aja udah qaza'. Maka benerin rambutnya ya, insyaallah, biar tidak kerasukan jin. Silakan.
apakah hukum mandi tanpa busana? Lah, boleh selama tidak di depan umum. Astagfirullah. Masa mandi pakai live Instagram? Nggak apa-apa. Kenapa orang mandi di depan, di kali atau di mana pakai sarung? Karena di depan umum. Kalau di tempat tertutup, maka pada saat masuk WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kemudian mandi, boleh. Silakan. Selama tidak terbuka. Tapi kalau antum di depan rumah mandi terbuka semua kan repot. Ya. Maka kalau antum di kamar mandi tertutup, jauh dari mata orang, maka boleh antum mandi tanpa busana. Antum pertanyaan ajaib ini. Nampaknya apakah antum mandi pakai baju semua? Ya itu berarti kenapa antum lakukan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair.